Baik, selamat malam Bapak Ibu hebat tanah air. Saya Pak Damsil Tukan selaku Sekretaris IGI Flores Timur. Saat ini ingin berbagi tentang bagaimana mendesain PPDB online di tengah pandemi seperti ini. Baiklah, tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita langsung ke tahap pertama, yaitu kita ketik di Google, yaitu https titik dua kemudian portal.office.com seperti yang tertera di sini. Oke, selanjutnya kita enter. Oke Bapak Ibu, kita menunggu beberapa saat. Mohon maaf karena memang di tempatku di desaku sekarang lagi mendung, jadi jaringannya kurang terlalu bagus. Oke, ini masih muter-muter. Oke, akhirnya muncul juga. Baik Bapak Ibu, inilah sebenarnya kita sebut dengan Microsoft Office 365. Ini menu-menunya ada di sini. Ini ada Outlook, OneDrive, ada Word, ada Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Classmate, Book, Sway, Forms, dan masih banyak lagi. Dan tentunya semua fitur-fitur ini, menu-menu yang ada di Microsoft Office 365 ini sungguh sangat komplit dan bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Baiklah, untuk kali ini kita menggunakan Forms dari Microsoft Office 365, dimana Forms ini biasa digunakan seperti membuat daftar hadir online atau PPDB online, atau di kelas kita biasa gunakan ujian online, baik penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester bisa Bapak Ibu gunakan secara online, baik di dalam kelas maupun tanpa tatap muka dari rumah saja. Mungkin lebih cocoknya di tugas. Oke, seperti apa? Mari kita kupas tuntas tentang salah satu fitur yang sangat bermanfaat di Office 365, yaitu Forms. Oke, selanjutnya kita klik Forms. Oke, sudah mulai terbuka. Rupanya jaringan sudah sedikit membaik. Oke, di sini ada New Pro Survey, terus ini ada New Quiz. Baik, ini muncul, ini ada formulir PPDB online SMP Kesanti Sima Trinitas. Ini ada ulangan IPA kelas 8 SMP Kesanti Sima Trinitas. Ini dia muncul secara otomatis tanpa kita harus save. Jadi ketika tiba-tiba ada pemadaman bergilir dari PLN, terus Bapak Ibu kerja baru setengah, tetapi tiba-tiba saja PLN-nya padam. Tetapi jangan berkecil hati karena secara otomatis sudah tersimpan. Baik, jika Bapak Ibu yang baru, nanti tampilan seperti ini
ini tidak ada karena memang Bapak Ibu masih baru. Tapi kalau jika Bapak Ibu buat, maka dia terbuka juga tampilan seperti ini, tergantung dari Bapak Ibu punya kemauan. Baik, di sini ada new pro survey dan ini ada new quiz. Ini Google Form ini juga selain membuat daftar hadir online, PPDB dan ujian atau ulangan ini juga bisa digunakan untuk survei-survei seperti ini. Oke, ini ada new quiz. Oke, new quiz ini kita manfaatkan untuk ujian atau ulangan secara online di kelas. Terus kalau misalnya untuk semacam daftar hadir online atau kita buat formulir PPDB online atau juga semacam survei dalam sebuah penelitian, kita gunakan new pro survey. Oke, baiklah, kali ini kita akan melihat bagaimana langkah-langkah mendesain PPDB online. Oke, kita klik di sini ya Bapak Ibu. Kita klik di sini, ini new form, ini ada new quiz. Oke, kita klik new form. Oke, sudah terbuka Bapak Ibu. Kita tunggu sejenak. Oke, coba kita ulang sekali lagi. New form. Oke, sudah terbuka. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada questions. Ini adalah daftar pertanyaan atau dalam bentuk uraian juga boleh. Terus di sini respon. Misalnya kita buat PPDB online, misalnya ada yang sudah mendaftar, maka kita bisa membuka di komputer kita lihat di respon. Nanti tertera di sini, nanti muncul angka 1, 2 dan seterusnya. Misalnya sekitar 50 siswa yang mendaftar, maka dia akan muncul di sini 50 respons. Jadi mulai angka 1 itu mulai terbaca di sini jika orang pertama mendaftar. Ini statusnya aktif. Nanti kita buka lihat di Open Excel. Oke, terus ini ada preview. Oke, preview ini nanti setelah kita buat sampai dengan terakhir, baru kita lihat di previewnya. Terus selanjutnya ini ada komputer, kita bisa buka nanti tampilan di komputer seperti ini Bapak Ibu. Sementara kalau di mobile, di Android HP kita akan tampilnya seperti ini. Jadi ini kursor ini bisa digerakkan. Oke, kita ke tampilan komputer, kita back dulu, kita mencoba memulai. Baik, ini yang berikutnya tentang tema ini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Ini tentang pendidikan, mungkin kita pilih, bisa kita tambah di sini Bapak Ibu, bisa tambah dari sini, ambil dari customize tema dari yang tersedia di laptop. Baik, untuk saat ini saya gunakan tema yang ada. Ini untuk pendidikan, coba saya pilih yang ini ya Bapak Ibu, tapi ini tidak wajib, tergantung kebutuhan. Oke, kita pilih. Jadi ini tampilannya sudah berubah. Kita pilih yang ini, ya, tampilannya juga akan berubah seperti ini. Baiklah, saya pilih yang seperti ini. Terus di sini ada tombol save. Itu apabila kita sudah selesai mendesainnya, kita
siap berbagi. Namun sebelum kita share, di sini ada 3 titik di sini. Kita klik, terus kita setting. Oke, kita setting ini, misalnya ini yang aktif, only people in my organization can respond. Artinya ini hanya di organisasi kita saja. Baiklah, karena PPDB ini bersifat universal, maka kita pilih anyone with the link can respond. Jadi setiap orang, siapapun itu, dapat melakukan pendaftaran melalui link tersebut. Oke, terus bagian bawahnya ini accept response, ini wajib, ini respon akan menerimanya. Terus selanjutnya ini ada start date. Ketika kita klik di sini, maka dia akan muncul seperti ini. Ini ada tanggal start, mulainya tanggal berapa, tinggal kita isi di sini, bulan, tahun, terus dia dimulainya jam berapa. Misalnya kita mulainya jam 6 pagi. Kalau AM ini kan siang ya, tapi kalau PM malam. Ini terserah semua, terserah Bapak Ibu mau buka di jam 6 AM pagi atau mau di malam hari, kita gunakan PM. Oke, selanjutnya ini ada end date. Ini ada waktu berakhirnya link ini. Artinya bahwa kita sudah setting kapan link ini ditutup. Tergantung kebutuhan. Misalnya kita sekolahnya tanggal 16 Juli, contoh saja 2020, maka kita setting misalnya 2 hari sebelum itu. Jadi kita settingnya tanggal 14 Juli, link ini atau sekolah kita berhenti menerima pendaftaran. Kita bisa setting di sini dan berakhirnya jam berapa, misalnya PM, malam hari jam 12.00 dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini ada shuffle quiz question. Ini ada quiz singkat sebelum mengisi formulir PPDB online ini, atau biasanya di awal. Oke, biar tidak bertele-tele ini kita tidak pakai ya Bapak Ibu. Terus notifikasinya ini get email notification of each response. Jadi masing-masing calon peserta didik yang ingin mendaftar, setelah mendaftar submit, maka dia juga akan mendapatkan notifikasi atau pesan masuk di email. Oke, demikian fitur-fiturnya yang kita harus ketahui lebih dahulu. Oke, kita langsung bagaimana melihat desain dari awal. Oke, untuk ini ada detail form 3. Ini kita bisa rubah ya Bapak Ibu. Ini detailnya kita rubah, kita tuliskan formulir pendaftaran PPDB online SMPK Trinitas. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada enter description. Ini kita bisa tuliskan ya Bapak Ibu, misalnya mohon mengisi data diri
tanda bintang itu wajib diisi. Oke, terus di sini sebelah kanannya ada gambar. Ini kita bisa masukkan gambar sekolah kita. Nah, di sini ada beberapa macam. Kita bisa ambil dari OneDrive atau kita bisa upload dari gambar yang sudah ada di komputer, atau misalnya kita mau cari gambar di internet, kita bisa klik di sini image search. Oke, untuk oh ya, ini kita mau ambil gambar dari komputer kita. Misalnya untuk Santisima saya kasih contoh saja, misalnya kita pakai yang ini Sanggar Santisima ketika tampil di Festival Balenagi di Manukala. Oke, dia akan tampil di sampingnya, atau lebih baiknya kita gunakan gambar sekolah ya Bapak Ibu. Baik, untuk saat ini saya gunakan yang ada dulu, nanti Bapak Ibu sesuaikan ya. Oke, gambarnya sudah tampil. Selanjutnya kita memulai. Misalnya di sini kita klik add new. Kita klik add new. Di sini ada choice, text, rating, date. Nah, terus di sini ada live, terus section. Baiklah, Bapak Ibu, untuk new ini, choice ini misalnya dalam bentuk pilihan, ini bisa dipakai juga untuk multiple choice ketika Bapak Ibu melakukan ujian atau ulangan. Oke, ini jawabannya dari pertanyaan ini berupa teks, terus ini ratingnya, terus ini berupa angka, misalnya tanggal, misalnya kita wajib gunakan ini, atau nomor HP. Oke, untuk saat ini kita gunakan teks karena sesuai kebutuhan ya. Ketika kita klik teks, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jika yang dibutuhkan dalam PPDB ini tentunya yang pertama ini nama lengkap misalnya saja. Oke, kalau nama lengkap, terus di sini ada deskripsinya, ada kolom jawaban yang akan diisi oleh calon peserta didik dalam hal ini. Oke, nama lengkap. Terus ini juga ada foto atau gambar, juga kita bisa gunakan sesuai kebutuhan. Nah, contohnya misalnya contoh soal nomor 1 ini adalah soal bergambar, maka gambarnya kita bisa upload di sini Bapak Ibu. Oke, nama lengkap sudah. Terus kita di sini ada long answer dan ada required. Long answer artinya jawaban nama mereka itu panjang, tetapi nama itu sangat pendek, maka tidak usah kita klik di long answer, itu usah saja karena dia jawaban singkat. Terus di sini ada required, ini artinya wajib, nama lengkap ini wajib, tidak bisa dilewati, maka kita harus klik required sehingga nanti munculnya tanda bintang. Nanti sebentar kita lihat. Oke, terus ini ada 3 titik di sini, ada referencing, restrictions, dan subtitle. Oke, untuk satunya kita belum gunakan. Selain nama, kita sudah selesai. Maka sebelumnya ini ada subtitle. Nah, subtitle ini dia berisi deskripsi
misalnya kita tulis mohon mengisi nama lengkap sesuai KTP, misalnya saja. Oke, karena KTP di usia SMP belum, karena harus 17 ke atas. Kalau SMA mungkin sudah bisa, tapi saat ini kan SMP, makanya kita berubah menjadi mohon mengisi nama lengkap dengan benar sesuai, misalnya sesuai surat permandian atau sesuai akte kelahiran, misalnya seperti itu, atau sesuai ijazah SD, boleh, tergantung. Oke, jika sudah, jadi ini semacam panduan singkat untuk para responden. Sudah, maka kita klik selanjutnya. Pertanyaannya, setelah nama lengkap, panduannya setelah nama lengkap pastinya tempat tanggal lahir. Oke, tempat tanggal lahir kita butuh teks. Ini tempat tanggal lahir. Oke, sudah. Ini juga yang sama karena jawabannya singkat, tetap required. Jika subtitlenya kita mau, boleh-boleh saja, tapi jika tidak maka tidak. Kalau tidak maka dicentang. Oke. Terus setelah tempat tanggal lahir kita add new lagi, tempat tanggal lahir, terus nama SD, atau misalnya alamat juga dia paling tidak butuh teks. Oke, ini kita tuliskan alamat rumah. Ini tidak butuh jawaban yang panjang, singkat saja, ini kita nonaktifkan. Oke, selanjutnya kita add new lagi. Selain alamat rumah, misalnya nama ayah, tentunya kita gunakan yang teks. Oke, ini nama ayah. Baik, sebelum nama ayah mungkin kita email ini juga wajib, email aktif ini juga wajib, maka kita required. Terus selanjutnya misalnya nama orang tua, misalnya ini nama ayah juga wajib, required. Terus selanjutnya pekerjaan ayah juga wajib diisi. Selanjutnya kita klik teks lagi, nama ibu. Selanjutnya teks lagi, pekerjaan ibu. Tadi alamat rumah sudah apa belum, Ibu? Bapak Ibu. Oh, alamat rumahnya sudah. Pekerjaan
pekerjaan ibu. Setelah pekerjaan ibu kita add new lagi, misalnya nomor HP, maka kita gunakan ini. Ini untuk tahan, kita hapus dulu, jadi bisa dihapus ya Bapak Ibu. Nomor HP ini untuk tanggal ya, ini nomor HP, kita klik lagi di teks, terus ini lagi favorite, kita coba di sini request. Oke. Nah ini kita pilih restrictions, ini artinya dalam bentuk number, kalau yang lain tidak mungkin, sehingga ini kita tuliskan nomor HP dari WA misalnya, ini berupa number. Oke, setelah nomor HP selanjutnya misalnya motivasi masuk SMPA Santi Simak Oke, barang tukar. Oke, itu juga yang sama, wajib diisi. Oke, kira-kira contoh seperti ini dulu. Nah, jika Bapak Ibu mau juga butuh tentang NIS garis calon siswa tersebut, bolehlah tinggal di klik add-nya. Oke, setelah itu, setelah selesai, kita ke preview. Kita lihat, oke, ini yang nanti akan tampil saat calon siswa mendaftar. Ini ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, email aktif, nama ayah, pekerjaan ibu, nama ibu, pekerjaan ibu, nomor HP, motivasi, tinggal mereka klik submit. Oke, seperti itu. Terus ini kita siswa bisa buka menggunakan PC laptop, juga bisa gunakan mobile Android, ini bisa Bapak Ibu. Iya, tinggal terakhir submit. Oke, jadi semuanya bisa Bapak Ibu. Oke, kita back dulu. Yang penting sekarang adalah settingan kita ini. Kita harus pastikan bahwa semua link ini semuanya bisa, siapa saja bisa gunakan, karena siswa kita kan menyebar. Dan seterusnya akses respon, ini tanggalnya seperti ini, kita mulainya kapan, berakhirnya kapan, tetapi ini juga tidak baku juga, kita bisa nonaktifkan juga. Terus ini ada customer thank you message. Nah, ini your response was submit. Oke, ini kita bisa ubah dalam bahasa Indonesia, misalnya kita ketik terima kasih data Anda, terima kasih data Anda telah direkam atau disimpan. Terus silakan cek pesan di email Anda. Oke, artinya bahwa setelah siswa tersebut mendaftar, dia juga akan mendapat notifikasi di email yang didaftarkan. Dan pada saat ini ketika email siswanya belum ada, bisa pakai email siapa saja, yang penting paspornya, password dan dari email tersebut diingat. Dalam hal ini saya rekomendasikan untuk gunakan Gmail.
Oke, jadi ini kita setting juga dengan notifikasi di email. Tetapi jika tidak, maka hilangkan centang, tapi mau biar siswa tersebut puas bahwa dia sudah berhasil mendaftar, ya sudah, kita buat notifikasi di email mereka. Oke, soal settingannya hanya itu. Langkah selanjutnya kita mau share nih Bapak Ibu. Oke, ini kita setting seperti tadi. Anyone with the link can respond. Setiap orang dapat merespon, artinya bahwa ketika link ini kita bagikan, calon siswa tidak kesulitan saat membuka link untuk mendaftar. Di sini ada tautannya, kita bisa bagikan pakai link yang ada ini, kita copy, terus kita paste dan kita siap publish atau posting di media sosial, di grup-grup kita bagikan. Bisa juga yang berikut, kita gunakan barcode, kita gunakan QR kode seperti ini. Oke, bisa juga kita pakai yang ini, embed, atau bisa juga kita pakai yang email, kita kirim via email. Baik, untuk kesempatan ini kita pakai yang ini. Oke, this link is ready for you, paste, artinya linknya sudah pasti bahwa kita sudah copy. Oke, selanjutnya kita mau buktikan apakah link ini benar atau tidak. Kita buka di search Google baru, kita paste link tadi. Oke, linknya ini Bapak Ibu, terus kita enter apa benar tidak link seperti ini. Nah Bapak Ibu, ternyata benar. Anggap saja kita saat ini sebagai responden, kita sebagai siswa yang ingin mendaftar ke jenjang berikutnya, ternyata ini sudah ada semua, artinya bahwa link ini benar. Terus Bapak Ibu, link ini juga ribet karena memang sangat panjang, tapi terserah. Tapi pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa kita bisa persingkat link ini. Kita ketik lagi di search baru di Google, terus kita gunakan tinur.com atau gg.gg, atau bisa juga kita gunakan bit.ly. Oke, untuk saat ini kita gunakan gg, terus kita enter. Ini aplikasi yang bisa mempersingkat link apapun itu yang panjang. Oke, sudah muncul. Terus ini path your long URL here. Oke, kita klik di sini, kita paste ya Bapak Ibu. Kita paste link yang panjang tadi, terus kita klik customize. Di sini akan muncul. Nah, sudah, kita bisa tambahkan kata atau kalimat yang masih berhubungan dengan formulir kita tersebut. Nah, ini karena PPDB, maka kita tambahkan PPDB SMPK Santisima misalnya saja. Terus kita sortkan URL. Oke, kita klik di sini. Ya, dia sudah link yang panjang tadi akhirnya hanya sebatas ini. Oke, kita copy ini sebagai link final kita untuk kita sebarluaskan kepada seluruh penjuru di Indonesia. Siswa siapa saja berani boleh mendaftar dari rumah. Atau bisa juga ini ada QR code for this link, bisa kita gunakan QR kodenya, nanti akan muncul. Oke, ini tinggal kita copy saja dulu. Kita copy, terus kita save image as. Nanti dengan sendirinya tersimpan di
komputer kita, dan itu kita manfaatkan untuk publish agar peserta didik, calon peserta didik yang mau mendaftar bisa juga scan via barcode tersebut. Oke, seperti itu langkah-langkah kita terkait tutorial PPDB digital di tengah pandemi. Namun kita coba dulu, karena tadi kita sudah paste, kita sudah copy, kita sekarang paste link yang dipersingkat seperti ini. Apa dia terbukti atau tidak? Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, kita harus uji coba biar siswa bisa mendaftar. Kalau memang linknya tidak terbuka, terkunci, memang ada repot. Kita menunggu akhirnya siswa satu pun tidak mendaftar. Oke, ini terbukti bahwa dia link ini benar. Oke, seperti ini saja. Dan jika Bapak Ibu mau cek kira-kira jumlah siswa yang mendaftar sudah berapa, maka tinggal klik di responden. Nah, ini akan muncul jika siswa satunya mendaftar, muncul angka 1, siswa yang kedua mendaftar angka 2, dan seterusnya. Nanti ketika sudah ada responden di sini, maka Excel ini akan aktif, sehingga semua data-data itu akan terekam di Excel tersebut, sehingga kita akan buka Excel di sini. Dan itu kita tahu bahwa waktunya kapan dia mendaftar, itu sudah lengkap, waktu, hari, tanggal, tahun, itu sudah lengkap, luar biasa. Oke, demikian Bapak Ibu hebat tanah air, tutorial singkat terkait bagaimana mendesain PPDB digital. Mudah-mudahan membantu. Baik, jangan lupa like dan subscribe ya di channel Guru Penggerak. Oke, sampai jumpa.